Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, marilah pada kesempatan subuh yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, di awal daripada bulan suci Ramadan, mari kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita mengenai ciri-ciri ulama akhirah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sudah 4 ciri yang kita sampaikan dan kita masih pada penjelasan ciri yang keempat di antara ciri-ciri ulama akhirah, ulama yang selalu membimbing umat kepada keselamatan akhirat. Salah satu cirinya adamu musa'aratihim ilal fatwa. Mereka tidak cepat menghakimi orang lain dengan mengeluarkan fatwa. Dan juga para ulama al-akhirah ini paling menghindar jika ditugaskan untuk memberikan fatwa kepada orang lain. Itu salah satu ciri daripada mereka. Sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, baik orang-orang sholihin dari kalangan sahabat Nabi maupun tabi'in, aktivitas keseharian mereka itu disibukkan dalam 5 perkara. Wa kana syughlu sahabati wa tabi'ina radhiyallahu anhum fi khamsati asya'a. Kesibukannya
para sahabat Nabi maupun tabi'in dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai mereka semua. Fi khamsati asya'a, selalu berkaitan dengan 5 perkara. Yang pertama, qiraatil Quran. Mereka selalu menyempatkan, bahkan menyibukkan diri mereka untuk membaca Al-Quran, sebagaimana bahkan yang juga dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Apalagi di bulan suci Ramadan, dalam riwayat hadis sahih yang dituturkan kepada kita oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan suci Ramadan, sejak pertama sekali syariat puasa diturunkan kepada beliau pada tahun 2 Hijriah sampai puasa terakhir yang beliau lakukan pada tahun 11 Hijriah, tiap malamnya mengkhatamkan tadarusan Al-Quran. Hina yalqahu Jibril, saat malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril itu menjumpai Rasulullah pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Fayudarisuhul Quran, Rasulullah dengan malaikat Jibril mengkhatamkan dan tadarusan Al-Quran. Akhirnya ini menjadi sunnah yang diikuti oleh para sahabatnya Rasulullah, kaum tabi'in, dan juga orang-orang soleh setelah generasi mereka. Itu salah satu kesibukannya para sahabat dan tabi'in, qiraatil Quran, selalu menyibukkan diri mereka dalam membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, imaratil masjidi, memakmurkan masjid, datang ke masjid, sholat beribadah di masjid, atau bahkan banyak menghabiskan aktivitas sehari-hari di masjid dibandingkan tempat-tempat yang lain. Rasulullah sudah bersabda dalam sebuah hadis, khairu biqa'il ardi masajidah, sebaik-baiknya permukaan bumi Allah itu adalah tempat yang dibangunkan padanya masjid. Jadi dimanapun ada masjid, maka itulah tempat yang paling baik di kampung kita, ya. Tapi sebaliknya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis tadi lanjutannya, wasyiraru biqa'il ardil al-aswaq, dan seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini pasar. Di pasar itulah sering terjadi kecurangan, tipu menipu, manipulatif, ya, mengurangi timbangan atau menyebutkan harga bukan yang sebenarnya, dan seterusnya. Maka Rasulullah menyebut sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar, ya. Maka para salafus saleh, baik kalangan sahabat Nabi maupun tabi'in, tunggal sekali menghabiskan waktu mereka bukan di rumah, apalagi di pasar. Selalu mereka berusaha banyak meluangkan waktu memakmurkan masjid, bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga melakukan i'tikaf, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah diriwayatkan juga oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan kepada kita, idza dakhala asyrul awakhiri, Nabi kita Muhammad, apalagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, fariqu ahlahu, beliau menjaga jarak dari keluarganya, istada mizarahu, mengencangkan tali ikat sarungnya, wa'takafa fil masjidi, dan beliau kemudian beriktikaf di masjid. Dalam mazhab kita Syafi'i, Bapak Ibu, sudah disebut seseorang beriktikaf
i'tikaf tidak harus 24 jam sehari semalam. Asal kita duduk sesaat di masjid dengan niat i'tikaf, maka dapatlah kita pahala i'tikaf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selepas sholat subuh tadi duduk dengan niat i'tikaf, walaupun mungkin tidak sampai 1 jam, tapi semata-mata kita melakukan itu di dalam mazhab Syafi'i sudah dapat yang namanya pahala i'tikaf. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu baru dihitung pahala i'tikaf itu kalau dilakukan sehari semalam, dari mulainya terbit fajar sampai terbitnya fajar lagi pada keesokan hari, ya, di dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Syafi'i juga tidak harus masjid itu harus ada Jumatnya. Asal di suatu tempat ibadah ada sholat 5 waktu, sudah sah kita beriktikaf, ya, sudah disebut dengan masjid. Syaratnya ada pelaksanaan sholat 5 waktu padanya. Kalau di musala kantor yang cuma ada 2 waktu, sholat zuhur dan sholat asar, nah itu belum sah kita i'tikaf di situ, ya. Tapi kalau sudah ada sholat 5 waktu, walaupun disebut menasah, ya, oleh jamaahnya, oleh masyarakatnya, tetapi itulah hakikatnya masjid, ya. Salah satu syaratnya ada pendirian sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Sedangkan masjid yang ada Jumatnya disebut dalam syariat dengan nama masjid jami. Jadi dalam syariat Bapak Ibu, masjid itu cuma punya satu istilah, masjid, tempat orang sujud. Nah, dalam tradisi kita terlalu banyak namanya. Ada masjid, ada menasah, ada langgar, ada musala, ada rupraying, dan seterusnya, ya. Padahal hakikatnya semua itu masjid. Cuman masjid itu dibagi menjadi 2. Ada masjidul jami, masjid jami. Masjid jami itu bukan masjid punya kota Madiyah, ya. Kalau dalam istilah kita, masjid raya punya provinsi, masjid jami punya kota Madiyah, itu istilah kita. Tapi dalam syariat masjid jami itu maknanya masjid yang padanya digelar pelaksanaan sholat Jumat. Sedangkan masjid ghairul jami, masjid yang padanya cuma digelar sholat rawatib 5 waktu sehari semalam tanpa ada sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, semata-mata ada sholat 5 waktu, maka sahlah kita i'tikaf di situ. Tidak mesti ada sholat Jumat. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi, disyaratkan ada yang namanya sholat Jumat. Kalau tidak ada sholat Jumat, tidak sah kita beriktikaf di situ. Juga tidak sah melakukan tahiyatul masjid kayak di menasah kita itu. Kalau dalam mazhab Maliki tidak sah tahiyatul masjid karena bukan masjid. Tidak sah juga kita i'tikaf karena bukan masjid. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Nah, itu hobi yang kedua para salafus saleh setelah baca Al-Quran. Hobi yang keduanya memakmurkan masjid. Hobi yang ketiganya wa zikrillahi ta'ala, membasahi mulut dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran dari Rasulullah, wala yazalu lisanaka rutuban min dzikrillah. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, kalau bisa selalu dan senantiasa bibirmu itu basah dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan ghibahin orang, ya, bukan dengan mengatain orang, mengumpat orang, tetapi kita diminta membasahi bibir kita itu dengan zikrullah. Maka itu menjadi kebiasaan yang ketiga, ya, para sahabat tabi'in dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, wal amri bil ma'ruf, selalu mengajak orang lain kepada perbuatan ma'ruf, wan nahyi anil munkari, mencegah orang lain
lain dari melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Itulah 5 perkara Bapak Ibu. Apapun profesi yang dilakoni oleh para sahabat dan tabi'in, tapi mereka tidak akan pernah meninggalkan 5 perkara itu. Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi 5 perkara ini tidak mesti menjadi ulama dulu ya. Ya mesti menjadi seorang santri dulu atau orang yang belajar agama dulu. Apapun profesi Bapak Ibu, apakah ASN, TNI, Polri, ya, kerja di BUMN atau di sektor swasta, dagang dan seterusnya, ya, hendaklah menjadi komitmen hidup kita menyibukkan diri dengan 5 perkara tadi. Baca Al-Quran ya. Sambil ngantor belum ada kerja yang urgent, habiskan waktunya dengan baca Al-Quran. Nah, lagi ngantor tiba-tiba dengar azan di masjid, nah, kita hentikan dulu aktivitas, sholat berjamaah di masjid. Lagi dagang belum terlalu banyak pelanggan, ya belum masih sepi karena masih pagi. Kita tunggu datangnya customer yang mau belanja di toko kita sambil memperbanyak zikir. Selalu mengajak orang lain berbuat ma'ruf. Lihat pedagang sebelah curang, kita nasihati dengan cara yang baik. Wa nahyi 'anil munkar, begitu juga kita cegah orang lain dari melakukan perbuatan-perbuatan munkar. Itu kalau kita ada semangat seperti itu Bapak Ibu, samalah kita, sefrekuensilah kita dengan para sahabat dan tabi'in. Kan kita disebut di dalam Al-Quran, siapa yang Allah ridai, walladzina taba'un, siapa saja yang mengikuti Rasulullah, siapa saja yang mengikuti sahabatnya Rasulullah, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah mereka semuanya. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum muhajirin, kaum ansar, tabi'in, dan siapapun yang mengikuti langkah-langkah mereka radhiyallahu anhum wa radu an, maka ridha Allah selalu menaungi kehidupan mereka semua. Nah, jadi Bapak Ibu, semata-mata kita punya komitmen atau belum sanggup komitmen, minimal punya niat. Saya Ramadan ini waktunya mau disibukkan dengan baca Al-Quran, datang ke masjid, zikir kepada Allah, ngajak yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Maka kita berada dalam barisannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para sahabat dan tabi'in selalu menyibukkan diri mereka dengan 5 perkara tadi? Wa dzalika lima sami'uhu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka pernah mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari. Apa kata Rasulullah? Kullu kalami ibni Adama alaihi la lahu illa salasatun. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya manusia menjadi apa ya, kita terjemahkan ini, alaihi la lahu, menjadi pengecam, menjadi pengancam kepada dirinya dan tidak menguntungkan bagi dirinya kecuali 3 perkara ya. Kita ulangi, kullu kalami ibni Adama alaihi la lahu illa salasatan. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya manusia menjadi pengancam bagi diri manusia itu sendiri, tidak menguntungkan sama sekali, illa salasatun, kecuali yang dibicarakan itu mengenai 3 perkara. Nah, itu baru ada manfaatnya, itu baru ada untungnya. Selain dari 3 perkara ini, itu menjadi ancaman bagi kita sendiri Bapak Ibu, dihisab, dihitung ya, menjadi ancaman serius, baik di kehidupan kita di dunia apalagi kelak di akhirat.
ingat dalam satu hadisnya. Saya ingat dalam Sunan Abi Daud itu ada satu hadis, Bapak Ibu. Setiap kali kita mencela orang, sebenarnya celaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalaulah orang yang kita cela, orang yang kita omongin, orang yang kita fitnah tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sangkakan kepada mereka, itu akan pulang kepada diri kita sendiri. Hadisnya sahih, ada di dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan kepada kita oleh sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Seorang hamba jika melaknat seorang hamba yang lain, bahkan kalau dia melaknat apapun, maka tidak boleh. Bukan hanya manusia, apapun itu tidak boleh dikutuk. Misalnya Bapak Ibu menyalahkan waktu. Nah, ini memang gara-gara waktu itu kan ada larangan dari Allah, bahkan dalam hadis qudsi, la tasubbud dahru wa anad dahru, la tasubbud dahra wa anad dahru, kata Allah. Jangan kau pernah menyalahkan masa, karena akulah masa itu. Jadi kan biasa kita sering padahal kitanya yang gak disiplin, tapi kita nyalahin waktu. Kitanya kurang disiplin. Kita tahu acara rapat baru dimulai jam 10, kita baru siap-siap jam 9.30. Rumah kita di Indrapuri, rapat di Lamprit. Itu kan bunuh diri namanya. Setibanya di kantor telat, ditanya sama atasan, kenapa kamu telat ini Pak? Gara-gara macet. Menyalahkan ini, itu salah kita semua. Udah tahu jarak Banda Aceh Indrapuri 25 km, belum lagi macet, belum lagi lampu merah beberapa simpang kita lewat, persiapannya 30 menit, itu bunuh diri. Maka Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, atau Imam Syafi'i ya lebih tepatnya, beliau menyindir kita itu, nu'ibu zamanina wal aibu fina wa ma li zamanina al-aibu illa siwana. Kita ini manusia sering sekali, mudah sekali mencela zaman, mencela waktu. Wal aibu fina, padahal sejatinya aib yang sesungguhnya itu ada pada diri manusia itu sendiri. Wa ma li zamanina al-aibu illa siwana. Waktu itu tidak punya aib lain kecuali manusia yang hidup di zaman itu. Wa nahjuzaz zamani bi ghairi dzambin. Kita sering sekali menghardik zaman ataupun waktu tanpa pernah dia melakukan sebuah dosa apapun. Walau nataqaz zamanu lahajana. Seandainya waktu itu atau zaman itu bisa berbicara, maka dia akan balik mencela kita manusia. Kalian makhluk sampah. Nah, cuman alhamdulillah Bapak Ibu, waktu itu tidak bisa ngomong seperti manusia. Akhirnya terus dia dikambing hitamkan oleh manusia atas segala kesalahannya. Itu yang harus menjadi koreksian bagi kita Bapak Ibu. Kita dilarang melaknat, menyalahkan apapun, apalagi yang dicela itu manusia. Kita sudah baca di dalam kitab Ihya, kemuliaan manusia itu di sisi Allah jauh bahkan lebih mulia daripada Ka'bah. Manusia itu pada pandangan Allah jauh lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri Bapak Ibu ya. Kita begitu menghormati Ka'bah, tapi kadang-kadang kita lupa dan abai memuliakan sesama manusia. Maka ditegur kita oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, innal abda idza la'ana syai'an. Seorang hamba jika melaknat sesuatu, apalagi yang dilaknatnya itu sesama manusia, sa'idatil la'natu ila sama, maka laknatnya itu, celahannya itu, kutukannya itu akan naik ke langit. Fatughliqu abwabus sama, setelah fitnah, celaan, makian kita naik ke langit, pintu langit pun ditutup. Koreksian kita belum diterima sama Allah.
istighfar kita. Maka yang paling ditakuti oleh orang alim itu apa? Sabiqul lisan. Sabiqul lisan itu apa? Ucapan yang kalemah, karung gago. Apalagi ada yang rekam, itu susah sekali dikoreksi, Pak. Minta maaf pun orang masih terngiang-ngiang. Karena yang menghapusnya itu nggak bisa istighfar itu. Dinaikkan dulu ke langit, pintu langit kemudian ditutup. Fatughlaqu abwabus samaa'i dunaha. Ya, jadi pintu langit selain makian, celaan, fitnah kita tadi itu nggak naik lagi. Istighfar kita belum diterima itu, Pak. Doa kita, ya Allah, jangan jadi naik itu kalimat, belum diterima sampai Allah meriksa apakah benar celaan kita itu. Apakah layak orang yang kita maki itu mendapatkan makian, atau mungkin hanya sangkaan-sangkaan kita saja, ya. Summa tuhbitu ilal ardi. Maka makian tadi yang sudah naik ke langit diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, dan kembali ditutup pintu langit sehingga enggak bisa turun rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kan bahaya sekali. Kita manusia itu yang kita minta kasih sayang Allah, rahmat Allah, itu enggak akan turun gara-gara semata-mata kita pernah memaki orang lain sampai Allah memeriksa apakah layak orang yang kita maki itu mendapatkan makian atau tidak. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian kalimat makian kita yang sudah naik ke langit diturunkan kembali ke bumi. Dia mencari kanan kiri, ya, orang yang kita maki tadi. Fa idza lam tajid musahan, jika di kanan kiri tidak ada orang yang layak menyandang kalimat yang sudah terlanjur keluar dari mulut kita memaki orang lain, raja'at ilal ladzi du'ina, kembali kepada orang yang kita maksud untuk kita laknat. Fa in kana lidzalika ahlan, jika orang itu memang benar-benar layak mendapatkan makian itu, kita sebut nama, Pak, si fulan itu kurang ajar, anak kaplan. Nah, kalau dia layak, maka kalimat itu benar-benar akan kepada orangnya. Memang orang jahat, memang orang gak benar, maka dia akan mendapatkan kalimat makian kita itu. Wa illa, ternyata itu cuma sangkaan kita, tidak ada bukti. Raja'at ila qailuha, maka kalimat makian itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pengucap yang pertamanya, pengucap yang pertama sekali. Balik lagi ke kita, Bapak Ibu, ya. Maka ada hadis sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah apa? Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yaqalahu. Barang siapa yang pernah mencela, menghardik, menghina, merendahkan orang lain dengan suatu perbuatan dosa yang belum tentu pernah dilakukan oleh orang tersebut, mata hatta lam yamut hatta yaqalahu, dia tidak akan mati sebelum dia melakukan perbuatan dosa yang dia tuduhkan kepada orang lain. Bapak Ibu kan sering lihat orang, kayaknya ulama betul, ideal sekali, teriak orang, maki orang. Sebelum dia mati, Pak, yang dia teriakin ke orang itu dia sendiri yang melakukan. Sering kan lihat, oh ini penipu. Sebelum dia mati, dia sendiri yang menipu orang. Sebelumnya dia ngomong orang lain penipu, jahat lah, tapi sebelum mati dibongkar itu sama Allah. Ada ini lagi viral, saya nonton di media sosial, ada tokoh agama, orang yang dianggap tokoh agama begitu keras menghakimi orang merokok, Pak. Orang merokok seperti ini lah, kafir lah, bid'ah lah, tapi dibongkar sendiri kainnya sama Allah, ya. Bahkan menyebar itu videonya di mana-mana dia sedang merokok. Kenapa terlalu keras mengecam orang lain melakukan perbuatan seperti itu? Itu udah janjinya Rasulullah, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yaqalahu. Barang siapa yang terlalu lancang, terlalu keras menghakimi, menghukumi, merendahkan seorang muslim dengan perbuatan dosanya, lam yamut
hatta ya'malu, dia tidak akan mati sebelum dia sendiri melakukan perbuatan dosa yang sama. Nah, maka Bapak Ibu, kalau lihat orang lain buat dosa, jangan kegeeran. Dia boleh jadi nanti balik ke diri sendiri. Dan itu kan amanah Allah dalam Al-Quran. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah paling membenci orang yang terang-terangan memusuhi orang lain, baik ada sebab maupun tanpa sebab, kecuali orang dolim. Nah itu terserah kalau orang dolim. Orang ambil hak rakyat, itu diizinkan sama Allah. Terang-terangan kau memusuhi mereka. Tapi Bapak Ibu, kalau ini belum pasti, dosa-dosa kecil, jangan keras-keras sekali Bapak Ibu. Takutnya itu balik kepada diri kita sendiri. Nah inilah yang menyebabkan para ulama, ya, orang-orang soleh seperti sahabat Nabi, tabi'in, berhati-hati sekali dengan kalam mereka. Apalagi tadi ada hadis dari Rasulullah yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, kullu kalami ibni adama alaihi lalahu ila salasatan. Setiap kalam yang diucapkan oleh seorang manusia akan menjadi ancaman bagi dirinya, tidak dapat menguntungkan apapun kecuali 3 perkara saja. Pertama, amrun bima'rufin, ngajak orang lain kepada perbuatan-perbuatan baik, ya. Au nahyun an munkarin, atau mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ini berat. Kalau pertama tadi gampang insyaallah. Kenapa? Karena sejatinya, hakikatnya semua manusia Bapak Ibu senang sama orang baik, senang sama perbuatan baik. Jadi kalau kita ngajak orang lain, ayo berbuat baik, pasti insya Allah banyak orang yang mau, ya. Tapi kalau kita mencegah dari perbuatan mungkar, pasti ada orang yang merasa terganggu. Apalagi Bapak Ibu, orang yang kehidupannya dari membekengi perbuatan-perbuatan mungkar, bandar judi misalnya, itu kan kalau kita cegah terganggu. Kenapa? Kepentingannya di situ. Bandar narkoba kita cegah terganggu. Kenapa? Memang kepentingannya di situ berat. Nah, maka kalau kita tidak sanggup nahi mungkar, minimal kita amar ma'ruf, Bapak Ibu, ngajak orang yang baik-baik. Lama kelamaan kalau baiknya itu sudah mendarah daging, dia malu hati sendiri melakukan perbuatan mungkar. Jadi ada orang menganggap sepele pakai peci, Pak. Ada orang itu, terutama anak muda. Apa pakai peci, yang penting kan iman di sini, kan? Anak muda kan seperti itu, Pak. Ya, idealis, sebenarnya bukan idealis, so idealis. Apa pakai baju, pakai koko yang paling penting? Enggak. Ada orang pakai koko, pakai peci, berpotensi lebih kecil melakukan perbuatan maksiat daripada orang pakai baju kaos dan celana jeans. Kalau dia pakai baju kaos dan celana jeans, misalnya pergi ke Jakarta, pergi ke diskotik, dia merasa nggak berdosa. Memang seperti inilah pakaian orang ke diskotik. Coba orang pakai koko, pakai peci ke diskotik, kan jadi pusat perhatian orang banyak. Maka dia lebih berpotensi kecil melakukan perbuatan maksiat dibandingkan orang yang tidak dilindungi dengan pakaian-pakaian Islami seperti koko, peci dan seterusnya. Jadi jangan menganggap sepele peci itu sendiri, Pak. Jangan menganggap sepele pakaian yang kita pakai. Kadang-kadang itulah dia yang mencegah kita dari perbuatan maksiat. Malu hati kita melakukannya. Lagi ada peci, kecuali nggak ada peci itu kepala kan. Lagi nipu orang, lagi dagang Pak, ngurangi timbangan, tiba-tiba konsumennya bilang, Pak Haji, beda pengelon lah, peci dan tulek. Itu rasanya malu kali, Pak, ya kan? Kita punya niat yang baik, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, ya. Itu kan ada janji Allah dalam surat Shad. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Sudah menjadi janji awal sebelum kami mengutus nabi, kami akan selalu membantu. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin.
kami akan membantu siapapun utusan kami yang memperjuangkan agama ini. Innahum lahumul mansurun, mereka benar-benar akan kami berikan pertolongannya. Intan surnaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kalau kita niatnya nolong Allah dan mau melakukan perbuatan maksiat, pasti juga Allah akan menolong kita, bahkan diteguhkan kita dalam komitmen untuk selalu menjaga prinsip-prinsip agama Allah. Itu dua ya, amrun bima'ruf wa nahyun an munkarin au dzikrullahi ta'ala. Yang ketiga selalu zikir kepada Allah. Ini tiga perkara yang kalau kita lakukan Bapak Ibu, kita akan selalu mendapatkan pahala dari Allah, hasil dari ucapan kita. Selain itu ancaman ya, hanya akan menjadi ancaman dalam kehidupan kita ya. Maka nggak salah itu kalau dalam buku pendidikan modern itu disebut ciri-ciri orang bodoh itu ngomongin orang lain. Ciri-ciri orang setengah bodoh setengah pintar ngomongin peristiwa. Tapi ciri-ciri orang pintar itu ngomongin ide. Jadi bukan peristiwanya yang diomongin, bukan orangnya yang dilibahin, tapi idenya. Kalau orang ngomongin orang, wah dia korupsi, si fulan itu memang jahat korupsi, ya itu orang awam itu. Tapi kalau dia ngomongin peristiwa korupsinya itu sendiri, setengah awam, setengah pintar. Tapi kalau dia ngomong kenapa orang bisa korupsi, apa salahnya Indonesia itu, kenapa orang senang sekali, itu orang pintar, itu idenya yang dibicarakan, bukan lagi peristiwa, bukan lagi orang di balik peristiwa itu. Orang siapapun bisa kena, peristiwa bisa berulang, tetapi idenya kan sama. Korupsi itu sendiri, kenapa ada budaya korupsi dalam satu masyarakat, itu idenya seperti itu. Wa qala ta'ala, sehingga Allah juga berfirman dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Semakna dengan sabda Nabi tadi ya, firman Allah ini, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan apapun di dalam bisikan-bisikan yang mereka manusia, illa man amara bisadaqah, kecuali jika mereka saling berbisik-bisik mengajak sesama mereka untuk bersedekah, au ma'rufin, atau mengajak melakukan perbuatan ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mengajak melakukan islah, perdamaian antara dua orang atau lebih, atau dua pihak atau lebih yang sedang bertikai maupun berkonflik. Nah, ketiga itu tentu sangat disenangi oleh Allah. Maka Bapak Ibu jangan nolak kalau ada orang datang minta difasilitasi mendamaikan suami istri, jangan pernah nolak itu, Pak. Pahalanya besar. Ada orang datang minta didamaikan, ini ada masalah seperti ini, dianggapnya kita bisa menyelesaikan masalah itu, jangan nolak. Karena yang ngirim orang itu siapa sebenarnya? Allah yang ngirim. Ngirimnya kok kita, kenapa nggak orang lain? Padahal masih banyak orang lain yang lebih ahli, yang lebih arif daripada kita. Tapi mereka datangnya ke kita itu karena dibimbing sama Allah. Dan kita pun ingin diberikan pahala lebih sama Allah dengan cara mendamaikan orang-orang yang sedang ribut, sedang bersengketa, sengketa harta, sengketa rumah tangga, sengketa tetangga, ya, atau sengketa-sengketa lainnya. Wa ra'a ba'dul ulama'i ba'da ashabir ra'yi min ahli al-kufati fil manam. Sebagian ulama pernah bermimpi bertemu dengan para ulama yang lain min ashabir ra'yi. Ashabul ra'yi itu ulama-ulama yang selalu mengandalkan akalnya dalam menjawab permasalahan agama min ahli Kufah. Dulu terkenal ulama-ulama seperti itu berasal dari negeri Kufah. Fil manam, bertemu di dalam mimpi ya. Setelah ulama-ulama itu meninggal dunia, sebagian ulama yang lain yang soleh bertemu dengan kolega mereka ahli ra'yi yang selalu mengandalkan akal pikiran
setiap permasalahan agama. Nah, dalam mimpi itu ditanyakan kepada mereka, ma ra'aita fima kunta alaihi minal fatawa wa ra'yi. Bagaimana pengalaman dirimu di alam barzakh sana setelah dulu di dunia kamu rajin sekali memberikan fatwa dan pendapat. Fakarihahu wajhahu, maka ulama-ulama itu memalingkan wajahnya seperti menunjukkan tanda tidak senang, tanda tidak bahagia. Wa a'rada anhu, mereka memalingkan topik pembicaraan, seolah-olah nggak mau, jangan omongkan itulah, yang lain aja. Waqala, sampai-sampai ketika dipaksa terus mereka pun menjawab, ma wajadnahu syai'an, kami tidak mendapatkan apa-apa, ya, karena terlalu semangat dalam memberikan fatwa. Wa ma hamidnahu akibatuhu wa ma hamidna akibatahu, dan kami tidak mendapatkan sesuatu yang terpuji di alam barzakh setelah dulu di dunia senang dan suka memberikan fatwa kepada orang lain. Nah, itu walaupun kita tahu kadang-kadang Bapak Ibu, jika ada orang yang ahli memberikan fatwanya itu udah menunggu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ya kenapa para ulama dulu kadang-kadang enggan untuk banyak memberikan fatwa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada